Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahui perihal tugas dan juga apa yang dikerjakan oleh malaikat. Selama ini kita hanya mengetahui tugas-tugas dari malaikat yang pernah kita dapatkan sewaktu di sekolah. Contohnya adalah tugas dari malaikat Jibril, yakni sebagai penyampai wahyu. Lalu malaikat Mikail adalah sebagai pemberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup di bumi dan lain seterusnya. Selain daripada itu, terdapat ada tugas lain dari malaikat Allah yang mungkin tidak pernah kita sadari, yakni mendoakan manusia, umat muslim yang mengerjakan kebaikan. Lalu apakah keuntungannya jika kita didoakan oleh para malaikat? Berikut ini 12 golongan yang selalu didoakan para malaikat setiap harinya. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Kebiasaan ini memang terlihat mudah, akan tetapi cukup sulit untuk dikerjakan. Bagi orang yang kuat iman dan takut kepada Allah, tentu sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tertidur dalam keadaan bersuci." Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu solat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu solat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat yang akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga, orang yang berada di saf depan dalam solat berjamaah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf terdepan." Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, orang yang menyambung saf saat solat berjamaah. Orang-orang tidak akan membiarkan barisan saf solatnya kosong juga termasuk salah satu orang yang beruntung yang selalu didoakan oleh para malaikat. Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang menyambung saf, dan siapa yang mengisi celah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut karenanya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika seorang imam membaca khairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu." Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Yang keenam, orang yang duduk di tempat solatnya setelah selesai solat. Mungkin ini sering kita lupakan saat selesai solat, yakni langsung berpindah ke tempat untuk bersandar atau sekedar mencari tempat yang lebih luas. Padahal jika kita mengetahui tetap berada pada posisi di mana kita mengerjakan solat merupakan salah satu hal yang membuat malaikat akan mendoakan kita. Yang ketujuh, orang yang melakukan solat subuh dan asar berjamaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Para malaikat berkumpul pada saat solat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka,
bagaimanakah kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan solat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan solat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Doakanlah kebaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah atau bahkan yang menyakiti hati kita. Insya Allah kita akan didoakan para malaikat supaya diberikan kekuatan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Yang ke-10, orang yang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atau berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Yang ke-11, orang yang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan berselawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. Yang ke-12, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya berselawat kepada orang yang mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Umamah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 12 golongan orang selalu demikianlah 12 golongan orang yang selalu didoakan para malaikat. Semoga kita menjadi salah satunya agar bisa didoakan oleh para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Jika ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.